Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Subakti dengan NIM C0C01918. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang memahami konsep dan pencatatan pajak dari pendapatan penghasilan dan penjualan. Yang pertama, klasifikasi pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25. Adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya, penghasilan yang termasuk objek pajak. Yang pertama A, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Yang B, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang C adalah laba usaha. Yang D ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan. Yang E, penerimaan pengembalian pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang F, ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang G, dividen, dengan nama dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang H, royalti atau imbalan atau penggunaan hak. Yang I, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang ketiga, penghasilan yang bukan objek pajak. Yang pertama ada hasil dari donasi atau sumbangan, misalnya zakat. Yang kedua, penghasilan dari perolehan harta warisan keluarga juga termasuk bukan objek pajak penghasilan. Akan tetapi, si penerima tetap wajib melaporkan dalam SPT tahunan sebelum harta warisan tersebut diberikan. Yang ketiga, pengganti saham atau pengganti penyertaan modal sebagai penghasilan setoran tunai yang diterima oleh subjek pajak badan. Yang keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi pada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, serta asuransi beasiswa. Pembagian yang kelima, pembagian laba yang diperoleh atau dividen perseroan terbatas atau PT sebagai wajib pajak dalam negeri, BUMD, BUMN, atau koperasi yang berasal dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Terima kasih. Mungkin ini hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.